Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri. Saya dari kelas 11 KLA. Saya berasal dari SMK PGRI 3 Malang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Standar Operasional Prosedur Alat Rotary Evaporator. Latar belakang saya membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Standar Operasional Prosedur Alat Rotary Evaporator ini memiliki beberapa alasan. Yang pertama, karena standar operasional prosedur atau SOP sendiri digunakan sebagai panduan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau alat yang digunakan pada sebuah industri. Yang kedua, menurut beberapa artikel yang saya baca, dalam penggunaan alat rotary evaporator ini masih banyak kesalahan serta kecelakaan dalam penggunaannya, yaitu seperti lampu alas bulat yang digunakan bisa pecah saat dioperasikan dan tidak terjadi proses evaporasi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dari adanya SOP dalam setiap alat yang digunakan di suatu industri bisa mempermudah suatu pekerjaan karena sudah ada prosedur yang tepat dan benar. Dari beberapa alasan di atas, sehingga saya membuat karya tulis ilmiah ini yang berjudul Standar Operasional Prosedur tentang Alat Rotary Evaporator agar bisa menambah wawasan bagi para pembaca. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah yang berjudul Standar Operasional Prosedur Alat Rotary Evaporator. Yang pertama yaitu apa saja SOP yang digunakan pada alat rotary evaporator. Yang kedua, bagaimana SOP dari alat rotary evaporator. Dan yang ketiga, kenapa dalam penggunaan rotary evaporator harus ada SOP-nya. Selanjutnya, tujuan dari karya tulis ilmiah Standar Operasional Prosedur Alat Rotary Evaporator yaitu yang pertama, agar para pembaca yang ingin menggunakan alat rotary evaporator mengetahui SOP-nya. Yang kedua, agar pembaca mengetahui dan memahami SOP dari penggunaan alat rotary evaporator agar tidak terjadi kesalahan serta kecelakaan kerja. Yang ketiga, manfaat dari karya tulis ilmiah saya ini. Yang pertama, dengan adanya makalah ini, pembaca dapat memahami dan mengerti tentang standar operasional dari penggunaan alat rotary evaporator dalam sebuah penggunaannya. Yang kedua, dengan adanya makalah ini, semoga tidak ada lagi kecelakaan atau kesalahan dalam menggunakan alat rotary evaporator. Standar operasional prosedur atau yang sering disebut dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tujuan dan fungsi dari standar operasional prosedur atau SOP sendiri adalah untuk memberikan rekaman kegiatan dari pengoperasian sebuah alat secara praktis dan untuk mengetahui dengan jelas peranan dan fungsi tiap-tiap alat serta posisi tiap-tiap alat yang digunakan, serta untuk meminimalkan kesalahan atau kegagalan serta kecelakaan kerja, dan masih banyak lagi. Alat rotary evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair maupun uap. Evaporator memiliki dua prinsip, yaitu untuk menukar panas dan memisahkan uap yang berbentuk dari cairan. Jenis-jenis alat rotary evaporator ada
3 jenis, yaitu steam head evaporator, yang kedua submerged combustion evaporator, dan direct flight evaporator. Bagian-bagian alat rotary evaporator yaitu kondensor, water bath, refrigerator, pompa vakum, sampel, penampung, hot plate, lubang kondensor, serta labu alas bulat. Cara penyimpanan alat rotary evaporator yaitu disimpan di meja atau tempat yang permanen untuk menghindari adanya goncangan yang dapat merusak alat rotary evaporator. Standar operasional prosedur alat rotary evaporator adalah sebuah dokumen yang berkaitan dengan prosedur penggunaan alat rotary evaporator yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan kerja atau kesalahan maupun kegagalan dalam penggunaannya. Cara kerja alat rotary evaporator berdasarkan standar operasional prosedur, yaitu yang pertama, pasang kabel power pada stop kontak yang telah terhubung dengan sumber listrik. Yang kedua, siapkan sampel pada labu. Ketiga, pasang receiving flux. Keempat, tekan tombol power yang berwarna hijau di bawah display water bath dan atur suhu yang diinginkan. Yang kelima, pasang labu sampel pada tempatnya lalu putar penguncinya. Yang keenam, tekan tombol power warna hijau pada pengontrol rotari, kemudian turunkan labu sampai mengenai air pada water bath. Selanjutnya, setel putaran yang diinginkan dengan memutar tombol rotation. Kemudian, tekan tombol power pada alat pompa vakum. Yang kesembilan, set vakum yang diinginkan sesuai dengan solvent yang dipakai dengan memutar tombol pada vakum control. Yang ke-10, putar ke arah depan untuk mengurangi daya vakum dan putar ke arah belakang untuk menambah daya vakum. Yang ke-11, biarkan alat bekerja. Bila telah selesai, matikan vakum, kemudian keluarkan tekanan dalam vakum pada kondensor dengan memutar stopcock ke arah belakang. Setelah terbuang, putar stopcock ke arah depan. Selanjutnya, putar tombol rotari ke posisi 0. Kemudian, matikan tombol power rotari. Setelah itu, putar tombol power suhu ke arah 0 dan matikan tombol power suhu. Kemudian, lepaskan labu sampel dengan memutar kunci ke arah depan. Apabila telah selesai, cabut lagi kabel dari stop kontak. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari karya tulis ilmiah saya, yaitu standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Alat rotary evaporator adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sebagian atau keseluruhan dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Jadi, standar operasional prosedur dari alat rotary evaporator itu sangat penting karena keberhasilan kerja dengan pekerja yang selamat dan dapat menghindari kerusakan baik dari segi material maupun manusianya, serta terhindar dari kecelakaan kerja. Saran saya dalam menggunakan alat rotary evaporator harus lebih memperhatikan standar operasionalnya dari setiap prosesnya seperti memperlakukan alatnya, menyimpan, membersihkan, dan merawatnya. Sekian presentasi dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Standar Operasional Prosedur Alat Rotary Evaporator. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.